Indonesia tahun 1955, baru 10 tahun merdeka, masih bergulat membangun bangsa, memilih arah politik, memilih suara rakyat. Pemilu pertama diadakan, titik-titik demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seketika muncul pertanyaan besar, bagaimana jika partai kiri termasuk PKI memenangkan pemilu ini? Apakah Indonesia akan berubah menjadi negara komunis terbesar di Asia? Ataukah ada hambatan struktural yang mencegahnya? Dalam video ini kita akan melangkah ke lorong waktu, menelisik fakta sejarah, menggali apa jadinya jika, dan menyusun skenario alternatif dengan gaya khas jejak tanah air, edukatif, reflektif tanpa menghakimi, supaya kita memahami bukan hanya sejarah yang terjadi, tetapi juga sejarah yang bisa saja berbeda. Sebelum tahun 1955, Indonesia masih berada di bawah kerangka demokrasi liberantari. Kabinet berganti cepat, banyak partai politik, dan rakyat mulai ikut suara. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama 29 September untuk DPR, dan untuk tahap kedua dilakukan pada tanggal 15 Desember untuk konstituante. Hasilnya, 4 partai besar muncul: Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, serta PKI. Namun demikian, PKI memperoleh sekitar 16% suara nasional dan bukan mayoritas tunggal. Maka bisa kita katakan PKI kuat, tetapi belum menguasai sistem politik secara menyeluruh. Kenapa PKI bisa tumbuh begitu signifikan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya, basis massa di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sangat kuat, termasuk di desa-desa dan kalangan petani. PKI mengusung agenda agraria, reforma tanah, alat produksi bersama, dan juga pergi ke akar rakyat. Mereka belum masuk pemerintahan kabinet, sehingga belum tercatat sebagai penyebab kegagalan pemerintah. Ini menjadi keuntungan politik. Semua ini membuat PKI bukan cuma partai minor di kotak suara, melainkan kekuatan nyata dalam lapangan sosial dan politik. Tapi ada sebuah kemenangan total untuk PKI. Maksudnya, penguasaan negara secara menyeluruh, tidak otomatis atau mudah. Ada hambatan-hambatan besar. Seperti halnya, yang pertama, sistem parlementer dan juga multipartai. Meskipun PKI punya basis massa kuat, sistem politik tak memungkinkan satu partai dengan cepat mendominasi aparatur negara. Yang kedua, kekuatan militer. Aparat militer tidak dikuasai PKI dan menjadi faktor penahan utama bagi segala upaya takeover. Yang ketiga, peran Soekarno. Meskipun dekat dengan PKI secara ideologis atau praktis, Soekarno bukan milik PKI. Beliau memainkan keseimbangan antara kelompok nasionalis Islam dan juga komunis. Yang keempat, konteks internasional. Perang dingin, kekhawatiran blok barat terhadap komunisme bisa membawa tekanan eksternal ke Indonesia, menghambat jalur negara komunis penuh. Sebagai contoh, meskipun PKI amat aktif, masih ada partai besar lain dan juga koalisi yang mesti diperhitungkan.
Sahabat jejak tanah air semuanya, mari kita bayangkan apa makna menang di sini. Jika PKI mendapatkan mayoritas atau menjadi partai tunggal penguasa, kemudian mendapatkan kontrol atau kabinet militer dan ekonomi, dalam skenario tersebut beberapa hal mungkin terjadi. PKI memperkuat agenda agraria, nasionalisasi aset besar, pembentukan koperasi komunis, kontrol kuat atas buruh dan petani. Jadi pengaruh PKI di Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa diperluas ke luar Jawa, meningkatkan kekuasaan politiknya secara nasional. Jika militer atau bagian aparatur tidak segera menahan, mungkin ada transformasi menuju model negara sosialital, sosialisme, atau komunis ala Asia Tenggara. Namun, apakah ini otomatis menjadikan Indonesia negara komunis terbesar? Kemungkinan besar tidak langsung, karena sulit memperoleh semua syarat. Dan syarat itu diantaranya kontrol militer penuh, eliminasi oposisi, dukungan internasional Blok Timur yang cukup besar, stabilitas internal yang cukup lama. Jadi skenario ini PKI bisa menjadi sangat dominan, tapi menjadi negara komunis besar seperti Partai Komunis Tiongkok atau Cina, atau lagi Partai Komunis Uni Soviet atau USSR akan menemui hambatan struktural. Jika skenario PKI dominan terwujud, maka dampaknya bisa meliputi perubahan kebijakan ekonomi besar, nasionalisasi perusahaan asing, reformasi agraria radikal, kerjasama lebih dekat dengan blok komunis. Dan untuk perubahan geopolitik, Indonesia bisa menjadi poros kiri di Asia Tenggara, menantang pengaruh blok barat dan juga sekutu di kawasan. Dan untuk reaksi internal, partai Islam dan nasionalis bisa memprotes atau melakukan gerakan kontra militer, bisa mengambil tindakan keras. Untuk efek sosial, mobilisasi massa petani dan buruh bisa tumbuh, namun juga potensi konflik sosial dan represif yang tinggi. Sejarah menunjukkan bahwa partai komunis yang naik ke kekuasaan penuh biasanya melewati fase konflik internasional dan domestik besar. Dengan demikian, meski kekuatan PKI kuat, jalannya bukan mudah. Jadi mari kita simpulkan, PKI dalam sejarah nyata memperluas basis massa signifikan, sekitar 16% suara di tahun 1955 dan tumbuh sangat pesat. Namun, kemenangan elektoral saja tidak cukup untuk menjadi Indonesia negara komunis terbesar, karena hambatan institusional politik, militer, dan geopolitik yang cukup besar. Dalam skenario alternatif, Indonesia bisa saja bergerak menuju dominasi PKI, tetapi kontrol penuh atas negara dan menjadi negara komunis terbesar. Dalam arti penuh, memerlukan proses panjang dan krisis besar. Dan untuk kita sebagai penerus bangsa, sejarah alternatif seperti ini memberikan pelajaran bahwa hasil pemilu, kekuatan politik massa, dan juga institusi negara semuanya memainkan peran besar dalam menentukan arah bangsa. Terima kasih telah menyusuri waktu bersama Jejak Tanah Air. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan video ini ke teman-teman agar kita bersama menyelami kisah bangsa. Sampai berjumpa di video berikutnya.